Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari SGD A1 akan mempresentasikan hasil studi proyek kami dengan judul Terapi Obat pada Anak dengan Common Cold. Bisa di next? Berikut adalah nama anggota dari kelompok SGD A1 beserta NIM. Bisa di next? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ivana Griseloro Sokoni Pandango dengan NIM 2002511013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi, common cold adalah jenis penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang umumnya disebabkan oleh virus rhinovirus. Common cold atau salesma biasanya diidentifikasi dengan gejala batuk dan pilek. Common cold biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa. Rata-rata anak-anak mengalami common cold adalah 6-8 kali per tahun, sedangkan pada orang dewasa 2-4 kali per tahun. Virus rhinovirus merupakan virus yang menyebabkan common cold terjadi. Virus bersifat self-limiting disease atau masa hidup virus yang terbatas yang bergantung pada daya tahan tubuhnya yang menyebabkan penyakit common cold dapat sembuh dengan sendirinya. Pengobatan yang umum dilakukan pada penyakit common cold yaitu dengan mengkonsumsi antibiotik atau mengkonsumsi obat-obatan. Terapi non-farmakologi juga dapat dilakukan seperti minum banyak air putih ataupun mengkonsumsi makanan yang sehat. Perbedaan fisiologis pada anak-anak dan juga dewasa merupakan penentu dalam memberikan pengobatan. Perbedaan pengobatan pada anak-anak dan orang dewasa menyangkut pertumbuhan dan perkembangan dan juga ukuran. Variasi organ, sistem tubuh, dan enzim adalah yang menentukan jenis pengobatan pada pediatri karena untuk setiap individu akan terjadi perbedaan dosis, formula, respon efek, dan adverse drug effect. Distribusi obat pada bayi dan anak berbeda dengan orang dewasa karena adanya perbedaan volume cairan ekstraseluler, total air tubuh, komposisi jaringan lemak, dan ikatan protein. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nipututa Syahirani dengan NIM 2002511016. Di sini saya akan melanjutkan tentang tujuan dan manfaat dari presentasi kami. Jadi untuk tujuan umumnya itu, tulisan ini dibuat untuk mengetahui penata laksanaan terapi obat pada anak-anak, sedangkan tujuan khususnya untuk mengetahui penata laksanaan terapi obat pada anak dengan common cold. Lalu untuk manfaatnya, agar dapat membantu pelayanan kesehatan dalam melakukan terapi pada anak dengan common cold. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Igede Agus Pujawan dengan NIM 20025111009. Di sini saya akan menjelaskan bab 2.1 yaitu common cold pada anak. Baik, sebelumnya common cold merupakan kondisi patofisiologis yang sering terjadi akibat infeksi oleh virus pada saluran pernapasan bagian atas seperti hidung atau tenggorokan. Kondisi ini terkait dengan kumpulan gejala yang sering muncul seperti nyeri tenggorokan, demam ringan, batuk, sakit kepala, hidung tersumbat, hingga rhinorrhea. Kondisi ini tidak menimbulkan dampak serius dan sebagian besar tidak berbahaya. Jenis virus yang dapat menjadi patogen sangat beragam, terutama virus ribonucleic acid atau RNA seperti rhinovirus, adenovirus, dan Zoonovirus. Selain virus common cold juga disebabkan oleh infeksi bakteri, namun sangat jarang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, saya akan melanjutkan presentasi untuk bab 2.1. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nyoman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Tingginya angka kejadian penyakit common cold pada anak disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh anak jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Gejala common cold akan terlihat 1-3 hari setelah terpapar virus dan akan segera membaik. Anak dengan sistem imun tubuh lemah dan memiliki penyakit pernapasan lainnya akan mengalami komplikasi yang serius. Gejala yang perlu diwaspadai adalah seperti demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, timbul suara saat bernapas, sakit telinga, nafsu makan menurun, serta rasa kantuk yang tidak biasa. Penanganan yang lebih intensif diperlukan jika anak mengalami gejala di atas. Pemeriksaan penunjang untuk penyakit common cold sangat jarang dilakukan dan bahkan tidak perlu dilakukan karena penyakit ini biasanya akan mengalami resolusi spontan
dikarenakan bersifat self-timing. Beberapa kasus common cold dapat mengarah kepada infeksi bakteri sekunder dan menjadi penyebab penyakit paru obstruksi kronis, serta menimbulkan eksaserbasi asma. Virus memiliki kemampuan untuk menghindar dari sistem imun tubuh dengan eskalator mukosiliar, serta mekanisme non-imunologis dari tubuh inang itu sendiri. Proses yang terjadi secara spesifik belum sepenuhnya diketahui, dan kemungkinan terjadi mekanisme yang berbeda dari apa yang diketahui hingga saat ini. Tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh virus ini beberapa bagian dikarenakan virus masuk dan menginfeksi beberapa lokasi yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, next. Perkenalkan, saya Aditya J. Mahendra dengan NIM 2002511017. Saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan pada common cold pada anak. Common cold di sini merupakan penyakit yang tergolong self-limiting disease. Terapi yang dilakukan berfokus pada terapi suportif seperti terapi non-medikamentosa dan juga terapi medikamentosa atau terapi yang menggunakan obat herbal dan juga obat-obatan. Nah, seperti yang dianjurkan, jika gejala yang timbul masih berstatus ringan, atau jika timbul gejala seperti hidung tersumbat, dianjurkan untuk melakukan penyesuaian kepada kepala saat tidur, kemudian pemberian minyak aromatik untuk anak usia 2 tahun ke atas, dan juga istirahat yang cukup. Dan terdapat beberapa obat herbal, seperti pelargonium dan juga ekstrak bawang putih tua, yang dapat meredakan gejala common cold. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Kadek Yurika Diswari dengan NIM 20025111007. Jadi saya akan menjelaskan mengenai terapi medikamentosa merupakan penata laksanaan common cold pada anak. Nah, yang pertama yaitu acetaminophen. Pemberian acetaminophen atau paracetamol berfungsi untuk menghilangkan demam yang mungkin terjadi, di mana dapat diberikan secara oral dengan dosis anak usia 6-12 tahun, yaitu 3-4 kali sehari, setengah sampai 1 kaplet. Kemudian ada tetes hidung salin, dapat digunakan pada bayi untuk mengencerkan sekret hidung, mengatasi sumbatan, menginduksi bersin. Kemudian ada dekongestan topikal, penggunaannya tidak direkomendasikan pada bayi karena dapat menimbulkan efek samping rebound phenomenon. Anak di atas umur 6 tahun dianjurkan pemakaian 5-7 kali sehari dan tidak diperbolehkan penggunaannya lebih dari 7 kali sehari. Baik, next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ida Yuko Mangananta Maharani dengan nomor induk mahasiswa 20025111006. Di sini saya akan menjelaskan subbab 2.3, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik pada anak. Penentuan yang akurat dari dosis yang aman dan efektif dari obat yang diserap untuk anak-anak bergantung pada pemahaman farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat tersebut. Pada farmakokinetik, terjadi 4 macam proses dari obat-obatan di sistem tubuh. Beberapa proses itu terdiri atas yang pertama adalah absorpsi. Proses absorpsi obat-obatan bergantung pada jenis administrasi obat yang diberikan pada anak-anak. Kebanyakan administrasi obat yang diresepkan untuk pasien anak diberikan secara oral. Pemberian obat secara parenteral tidak disarankan, utamanya pada bayi dan anak-anak usia kurang dari 2 tahun, karena berisiko tinggi mengalami toksisitas melalui absorpsi kulit yang disebabkan oleh rasio luas permukaan terhadap volume yang lebih besar. Proses yang kedua adalah proses distribusi. Volume distribusi berubah sepanjang masa kanak-kanak karena penyimpanan lemak dan air berubah. Bayi memiliki presentase air ekstraseluler yang lebih tinggi dan penyimpanan lemak tubuh akan meningkat sepanjang masa kanak-kanak. Anak-anak obesitas dapat diberikan dosis obat dengan pertimbangan berat badan ideal dan sesuai dengan efek klinis dari obat tersebut.
karena mereka beresiko lebih tinggi mengalami toksisitas dari obat-obatan yang tidak terdistribusi pada lemak. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Heriani dengan NIM 20025111019. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan farmakokinetik dan farmakodinamik pada anak. Untuk yang ketiga adalah metabolisme. Metabolisme obat menjadi perbedaan yang paling kompleks antara orang dewasa dan anak. Anak karena dipengaruhi oleh perkembangan enzim sitokrom P40 atau CYP, di mana pada bayi aliran darah pada hepar mungkin relatif lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi metabolisme dari first pass effect, terutama untuk obat-obatan dengan rasio ekstraksi tinggi. Kemudian yang keempat adalah eliminasi. Eliminasi atau ekskresi adalah suatu proses penting dalam pembuangan akhir dari obat dan semua metabolit di tubuh. Yang utamanya terjadi di ginjal atau di hati, di mana untuk ekskresi obat pada ginjal itu dipengaruhi oleh laju filtrasi glomerulus akan sebanding dengan tingkat dewasa di usia 2 tahun. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Veronica Angelina Ahobudi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai farmakokinetik dan farmakodinamik pada anak. Jadi, proses PK yang terdiri atas absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi atau ADME dipengaruhi oleh proses pematangan organ anak. Tingkat pematangan proses ADME ini akan sangat menonjol pada usia 2 tahun pertama kehidupan. Perubahan perkembangan PD dapat didefinisikan sebagai pematangan terkait usia dari struktur dan aktivitas sistem biologis dan bagaimana pengaruhnya terhadap respon keseluruhan rangkaian farmakoterapi pada pasien anak. Jadi, tujuan dari terapi farmakologis adalah mencapai respon yang diinginkan atau sering disebut sebagai target effect. Pemahaman tentang PD dapat digunakan untuk memprediksi untuk mencapai efek target, dan pemahaman tentang PK seperti CL dan VD obat dapat membantu menentukan dosis yang akan mencapai konsentrasi target. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai suplemen Common Cold pada anak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nyoman Anggunwarni Astuti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Yang pertama yaitu pencegahan pada common cold anak, yaitu pemberian suplementasi vitamin C. Dalam sehari dibutuhkan vitamin C paling tidak 100-200 mg per hari. Pada common cold, vitamin C bertujuan mencegah maupun mengobati, karena vitamin C dapat menangkal radikal bebas endogen maupun eksogen dan merupakan kofaktor dari gen enzim-enzim regulasi dan berbagai biosintetik. Yang kedua, yaitu pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif. Menurut WHO, pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan angka kematian bayi akibat ISPA. Dari penelitian sebelumnya, ditemukan juga bahwa pemberian ASI eksklusif dalam kejadian common cold mempunyai efek signifikan pada bayi, terutama usia 0-12 bulan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Kwasioma Hendra dengan 3 digit NIM terakhir 010. Baik, selain suplemen pemberian vitamin C dengan pemberian air susu ibu yang telah dijelaskan sebelumnya, jika common cold tidak kunjung reda, dapat juga memberikan beberapa suplemen obat seperti asetilsistein, obat analgesik, madu, intranasal, ipratropium, di sini contohnya seperti atrofen. Dapat juga menggunakan larutan salin dan salep dengan kandungan kamfer, mint, dan minyak eukaliptus.
Penggunaan obat-obat ini tentu saja berbeda sesuai dengan umur anak yang menderita common cold tersebut. Baik, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agnes Susantikawati Ting dengan NIM 2002511014. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kesimpulannya. Jadi, untuk kesimpulan pada SP kami ini yaitu common cold adalah penyakit yang tergolong self-limiting disease di mana penderita dapat sembuh sendiri bergantung pada daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu, terapi yang dilakukan berfokus pada terapi suportif yang bertujuan untuk meredakan gejala yang timbul, mencegah komplikasi, dan mencegah penularan. Nah, ada beberapa terapi yang dapat dilakukan, seperti yang pertama itu terapi non-medikamentosa, kemudian ada terapi medikamentosa. Nah, perbedaan dalam formulasi obat itu perlu dipahami oleh profesional perawatan kesehatan yang terlibat dalam peresepan, pemberian atau pengeluaran obat untuk anak-anak sedemikian rupa sehingga nasihat yang tepat diberikan untuk memastikan bahwa hasil terapeutik itu tercapai. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGD kami ucapkan terima kasih.